Ya, baik. Selamat sore Pak. Iya, sore dok. Perkenalkan, saya Dr. Linda. Saya hari ini bertugas pada poliklinik ini. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa ditahu nama Pak? Saya dengan Joko dok. Pak Joko Di. Iya. Boleh tahu umur tak Pak? Saya tahun ini tuh sudah 50 tahun dok. 50 tahun Di. Iya. Betul. Boleh ditahu kesehariannya, mungkin pekerjaannya seperti apa? Saya sehari-hari tuh dok bawa bentor dok. Bentor. Iya. Kayak yang di jalan-jalan itu? Iya. Sering saya ketemu. Boleh tahu apa tinggal di mana sekarang? Saya tinggal itu di BTP dok. Itu Iya. agak jauh lah. Iya dok. Dari sini. Baik, apa keluhan Pak atau apa yang membuat Bapak datang ke sini? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Enggak, saya juga kurang tahu ini dok. Saya kayak kenapa akhir-akhir ini 1 bulan belakangan ini saya berat badanku ini turun sekali dok. Oh, Hampir 8 kilo dok turunnya. mulai kapan itu? Akhir-akhir ini? Sudah hampir satu bulan terakhir ini loh dok. Turun berat tadi. Iya. Kalau pola makan, apakah terpengaruh mungkin makin tidak suka makan atau bagaimana? Kalau nafsu makan bagus sih dok. Bagus. Berarti Bapak merasa turun berat badan, tapi makannya tetap setiap hari. Betul dok. Mungkin ada keluhan lainnya? Mungkin ada. Saya juga selalu gelisah nih dok. Selalu gelisah. Terus saya juga cepat capek tuh. Biasa aktivitas fisik saya sedikit. Pas muda di. Iya. Cepat sekali capek sekarang dok. Terus kalau malam itu kadang-kadang juga susah sekali mau tidur. Susah sekali gitu. Apakah Bapak mungkin mudah berkeringat? Nah, gitu. Itu juga dok. Mudah berkeringat. Sering gemetar sendiri. Kayak gitu dok. Pas malam juga biasa. Terus ini juga dan jantungku kayaknya. Berdebar-debar. Iya, sering berdebar dok. Apakah Bapak hari ini suka mencret? Sering mencret? Iya. Itu juga dok. Iya, sering. Nah, baik, jadi setelah saya simpulkan dari pernyataan yang Bapak nyatakan tadi tentang keluhannya Bapak yang turun meskipun nafsu makannya baik dan gelisah, susah tidur, keringat malam hari, mudah keringat, mudah lelah. Saya simpulkan bahwa Bapak itu memiliki kelainan pada hormon tiroid Bapak. Nah, untuk diagnosa lebih lanjutnya nanti saya akan melakukan atau melaksanakan pemeriksaan fisik kepada Bapak untuk menentukan diagnosis lebih lanjut. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Terima kasih Pak. Oke. Ya Pak, lanjutan dari tadi setelah kita melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk menentukan diagnosis lebih lanjut. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer ataupun air sabun dan air. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Bapak. Pertama saya akan mengecek nadi Bapak. Sampai ya Pak. Setelah pemeriksaan nadi, baru kita akan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter. Setelah itu kita ukur tinggi badan Bapak dan berat badan Bapak. Setelah mengukur itu, baru kita ukur bisa mungkin frekuensi napasnya seperti itu. Selanjutnya baru kita melakukan inspeksi pada pasien. Pertama pasien kita suruh posisi mendengak, posisi mendengak Kak. Baru kita perhatikan pada edem apple-nya. Kita lihat apakah ada pembesaran di sisi kanan ataupun di kiri yang daripada bagian yang lainnya. Mungkin Bapak bisa melakukan gerakan menelan Pak. Oke. Setelah itu kita lakukan uji cek tremor. Pertama kita minta pasien untuk melakukan luluskan tangan seperti ini, Pak, luluskan tangannya, dikuatkan ya Pak. Baru kita ambil beberapa lembar kertas, kita taruh di atasnya. Apabila terjadi suatu goncangan atau gerakan tambahan, maka pasien mengalami tremor. Pak, bisa diturunkan lagi. Setelah itu baru kita cek kelembapan dari kulit pasien. Kita ambil Pak, mungkin tangannya bisa.
Apabila kita merasakan sensasi lembab, dingin, dan berkeringat, hangat, maka pasien bisa mengalami hipertiroid. Dan apabila kalau kulit mengalami kekeringan atau dingin, tidak ada keringat tapi kering, maka pasien adalah tipe hipotiroid. Nah, untuk kelas-kelas dari hipertiroid ada 3. Pertama ada kelas 1A, di mana kalau kita melihat 1 meter itu tidak terlihat, tapi waktu diraba, seperti ini perabaannya, pasien kita suruh mendongak, kita tentukan posisi Adam apple-nya menggunakan jari, kita susuri ke bagian lateral, kita minta pasien untuk melakukan gerakan menelan Pak. Nah, baru kita cek apakah ada bagian yang lebih besar daripada yang lainnya pada saat kegiatan menelan. Sebentar Pak. Itu untuk 1A. Untuk 1B, dia dilihat ada, diraba juga ada dalam 1 meter. Sedangkan pada grade 2, dia ada dilihat pada 1 sampai 2 meter. Sedangkan pada grade 3, dia itu 3 sampai 4 meter, bisa juga 5 meter. Itu. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pak, setelah dilakukan pemeriksaan fisik tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa diferensial diagnosis yang terjadi pada Bapak. Pertama, Bapak mungkin bisa jadi hipertiroidisme yang disebabkan oleh Graves' disease, bisa juga striuma nodular, striuma multinodular, dan juga bisa tirotoksikosis. Nah, berdasarkan keluhan Bapak, pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, yang sesuai dengan tadi adalah atau lebih menjurus ke hipertiroidisme yang disebabkan oleh tirotoksikosis. Nah, untuk penegakan lebih lanjut supaya tidak ragu-ragu, akan dilakukan lagi pemeriksaan oleh laboratorium, di mana akan diuji gula darah Bapak dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak.